Ini dikit amat kita yang masuk ya. Katu. Iya, Bu. Eh, Iya, Miss. alhamdulillah. Miss Mary, udah bangun? Terpaksa bangun pagi. Terpaksa. Gimana? Tadi saya nungguin loh, nungguin kabar itu. Saya udah bisa gabung apa belum? Nggak Udah lihat. Lagi bahas apa ini? lagi bahas hidup lah, Miss. Kakak wisuda mau pakai baju apa, Miss? Mbak wisuda pakai tank top. Wow, iya kan pakai toga, nggak apa-apa dalamnya tank top. Iya, tank top. Ya. Bahas wisuda, Miss. Biasanya sertifikat atau wisuda dulu sih, Miss? Apa dulu? Sertifikat atau apa? Apa? Ah, sertifikat. Enggak apa-apa, nanyanya apa? Tadi putus-putus. Kalau di S2 di Uninter, sertifikat ijazah dulu atau wisuda dulu, Miss? Kayaknya sih wisuda dulu deh. Ijazah tuh nyusul kayaknya. Oh, di wisudanya di mana, Miss, biasanya? Di Taman Mini. Buset, kita mau rekreasi kali kita. Habis itu Ijazah kita saya foto. pesan yang asli ya, Miss. Apa? Ijazah saya pesan yang asli ya. Oh ya asli lah. Di keranjang ya, geng. Yang asli di keranjang dijamin asli. Yang detak badaknya, Pak. Tapi kalau ngerasa beli ya nggak tahu ya. Iya. Bercanda, Miss. Oke deh. Mau langsung kita mulai? Iya, Miss. Nih pada kemana yang lain? Coba ada 15 orang kita. Pada mau libur. Dokter Sarah izin nggak on cam karena di luar posisinya. Makasih. Oke, Pak Tohu. Miss Mary mana nih foto apa videonya? Kali videonya sama singanya itu. Tadi saya udah izin mau minta seember. Harus ngabisin air gue kata gitu, Miss. Ya udah lah nggak jadi saya ambil embernya. Ini sekolahan Miss Mary lagi libur. Tanggal 10 terakhir, Miss. Hari Oh, Rabu. swasta dulu kan sih biasanya ya. Ya kalau inter duluan Hmm. gitu. Soalnya pas sekolahnya udah kabur deh. Oh, udah kabur. Udah Di kabur. jalan-jalan ya. Iya. Dia udah kabur dia. Oke, hari ini giliran kelompok siapa? Kelompok saya, Mem. Oke. Maaf ya lagi batuk. Sudah minum air jahe? Itu air singa, Miss, yang saya bawa. Bukan batuk malah ngegaung. Oh ya. Siapa Arif, Bu Putri, sama Bu Rahayu. Oke, silakan. Sebentar. Udah bisa dimulai? Sudah, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sarah Shahrazad, Sarjana Psikologi. Eh, yang saya hormati teman-teman sekalian, izin kami dari kelompok 4 izin untuk menyampaikan presentasi. Sebentar. Eh, yaitu berjudul definisi, jenis, dan karakteristik pendekatan pembelajaran. Izin saya memandu sebagai moderator untuk kelompok ini. Saya sendiri Ari Purnama, 202474790008. Kemudian rekan saya Putri Ngawirabaya 202474790032 dan Rahayu Erlina 2024747907. Dalam presentasi ini kami akan membahas satu pengertian pendekatan pembelajaran,
pentingnya pendekatan pembelajaran, hubungan pendekatan metode dan teknik, jenis-jenis pendekatan pembelajaran, dan karakteristik pendekatan pembelajaran khususnya deep learning. Baik langsung, baik langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap proses belajar mengajar yang menjadi dasar dalam memilih metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Pendekatan membantu guru menentukan bagaimana siswa belajar, bagaimana materi disampaikan, dan bagaimana interaksi terjadi di kelas. Studi kasus, sebagai contoh, dalam pembelajaran speaking bahasa Inggris, guru dapat menggunakan pendekatan komunikasi sehingga siswa aktif berdiskusi dan berbicara. Namun, jika menggunakan pendekatan tradisional, siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan grammar dari guru. Kesimpulan singkatnya, dari contoh studi kasus tadi, dapat dilihat bahwa pendekatan pembelajaran sangat mempengaruhi aktivitas dan pengalaman belajar siswa. Next. Pentingnya pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran penting karena membantu guru mencapai tujuan pembelajaran, menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan siswa, membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik, membantu menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan menentukan metode dan media yang tepat. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga membantu guru menentukan metode dan media yang tepat. Sudah ya. Studi kasus, misalnya, dalam satu kelas siswa terlihat pasif ketika guru hanya menggunakan metode ceramah selama 1 jam. Namun, ketika guru mengganti kegiatan menjadi diskusi kelompok dan role play, siswa menjadi lebih aktif dan percaya diri. Kesimpulan singkatnya, artinya pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Next. Hubungan pendekatan, metode, dan teknik. Dalam pembelajaran terdapat 3 istilah yang saling berhubungan, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah cara pandang umum terhadap pembelajaran. Metode, cara yang digunakan untuk melaksanakan pendekatan. Teknik adalah langkah atau aktivitas spesifik di dalam kelas. Pendekatan studi kasus, contoh. Pendekatan komunikatif dalam menggunakan metode diskusi dan teknik role play. Contohnya, misalkan pendekatan komunikatif, metodenya diskusi, tekniknya role play dan pair work. Kesimpulannya, jadi pendekatan menjadi dasar utama metode sebagai cara pelaksanaan dan teknik sebagai praktik nyata dalam pembelajaran. Untuk slide 5, selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Putri Ngawirabaya. Silakan. Monitor, Putri. Halo, Putri. Monitor. Bisa dengar suara saya? Halo.
trouble ya. Halo, halo. Enggak, Suara Put, Putri, nggak kedengeran. suara Nggak, Putri nggak nggak kedengar. kedengeran. Mary bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Oh iya, merdu ya. Bisa, bisa. Bisa, Kak, aman, Pak, aman. 11-12 sama Afgan ya. Afghanistan ya, Pak? Iya, Afghanistan. Ya, Bu Putri silakan. Iya, The ganti slide is device yours. dulu dia. Oh iya, Tadi baik. ada trouble itu, Pak. Oh iya, iya. Baik, kalau gitu izin saya. Akhiri ya. Tapi slide-nya ada di Spice-nya Putri ya. Mohon izin Bu Dokter, wait a minute ya Bu Dokter ya. Ini muncul. Ya, oke baik. Silakan Bu Putri. Izin Pak, kalau suara saya Ya, terdengar jelas? sudah jelas. Baik. Baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Nah, secara umum terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah teacher center approach, kemudian yang kedua adalah student center approach. Nah, kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai contoh, kita bisa ambil ketika guru pertama menjelaskan seluruh materi selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian guru kedua meminta siswa berdiskusi dan presentasi kelompok. Nah, hasilnya kelas kedua itu akan terlihat lebih aktif dan interaktif dibandingkan kelas pertama karena guru meminta siswa ini untuk berdiskusi dan melakukan presentasi kelompok. Nah, kemudian perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik antara teacher center dan student center approach. Nah, kemudian di sini di slide selanjutnya ada teacher center approach. Nah, teacher center approach adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, dalam pendekatan ini, guru menjadi sumber utama informasi, di mana guru lebih aktif dibanding siswa, dan pembelajarannya lebih terstruktur. Nah, contohnya adalah seperti metode ceramah, demonstrasi, dan latihan. Kita bisa ambil contoh, misalnya dalam kelas persiapan TOEFL, guru menjelaskan grammar secara detail karena materi cukup sulit dan waktu pembelajaran terbatas. Nah, dalam kondisi tertentu, pendekatan ini masih efektif digunakan untuk menyampaikan materi secara cepat dan sistematis. Nah, kemudian di sini ada karakteristik teacher center approach. Nah, karakteristik utama pendekatan ini yaitu yang pertama adalah guru dominan di kelas. Kemudian untuk karakteristik teacher center approach juga di sini materi ditentukan oleh guru dan juga siswa lebih banyak mendengar dan mencatat. Dan juga interaksinya bersifat satu arah. Namun adapun kelebihan dalam karakteristik teacher center approach di sini. Yang pertama yaitu mudah diterapkan, kemudian yang kedua efisien untuk kelas besar yang jumlah siswanya banyak, misalnya 40 sampai 50 seperti itu. Dan memudahkan penyampaian materi yang banyak. Hanya saja memang kekurangannya adalah siswa mudah bosan dan kurang melatih kreativitas dan berpikir kritis. Nah, contohnya kita bisa ambil dalam sebuah kelas, mahasiswa hanya mencatat materi tanpa berdiskusi. Nah, ketika dosen bertanya, hanya sedikit mahasiswa yang berani menjawab. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu berpusat pada guru dapat membuat siswa menjadi pasif. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik student center approach. Nah, karakteristik pendekatan ini adalah yang pertama siswa aktif dalam pembelajaran, kemudian fokus pada prosesnya, proses belajar, dan interaksi pun menjadi dua arah dan mengembangkan kreativitas serta berpikir kritis. Adapun kelebihan dari pendekatan ini yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, dan membantu siswa belajar mandiri. Nah, adapun kekurangan dalam pendekatan ini, pertama mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, prosesnya lebih lama.
apalagi ketika kita menggunakan PJBL ya, Project Based Learning. Kemudian untuk pendekatan ini sulit diterapkan di kelas yang terlalu besar seperti kurang efektif. Nah, contohnya mungkin bisa kita ambil ketika siswa diminta membuat podcast berbahasa Inggris secara berkelompok. Mereka berdiskusi, membagi tugas, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan ini. Kemudian, kegiatan ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ayu. Untuk Bu Ayu, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Tri, waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar saya? Terdengar, Miss. Ya. Jelas, Bu. Saya akan menyampaikan tentang karakteristik student centered approach, yaitu tentang pendekatan pembelajaran deep learning. Deep learning di sini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam, keterhubungan pengetahuan, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pemahaman kritis. Contoh studi kasusnya adalah guru tidak hanya meminta siswa menghafal vocabulary tentang lingkungan, tetapi juga meminta mereka menganalisis masalah sampah di sekolah misalnya, dan memberikan solusi dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa deep learning membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan secara nyata. Oke, next slide please. Tiga pilar utama dalam deep learning adalah mindful atau berkesadaran, yang kedua meaningful atau bermakna, dan yang ketiga adalah joyful atau menyenangkan. Pendekatan ini juga menekankan hubungan antara berpikir, perasaan, dan tindakan. Contoh studi kasusnya yaitu guru membuat pembelajaran melalui game edukatif dan diskusi kelompok sehingga siswa memahami tujuan belajar sekaligus merasa nyaman dan termotivasi. Dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, siswa akan lebih aktif dan mudah memahami materi. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik deep learning, yaitu meliputi pemahaman konseptual. Peserta didik fokus memahami alasan dibalik suatu konsep, mengapa dan bagaimana, serta menerapkannya dalam situasi nyata. Kemudian yang kedua adalah konektivitas pengetahuan. Menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya agar pembelajaran lebih relevan dan menetap dalam memori jangka panjang. Yang selanjutnya aktif dan kritis. Mendorong berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan kemandirian siswa. Kemudian karakteristik deep learning yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis konteks. Pertanyaan dan materi berakar dari masalah nyata atau fenomena yang relevan dengan kehidupan siswa. Oke, next slide please. Yang selanjutnya adalah reflektif, melibatkan refleksi di akhir pembelajaran untuk menguatkan pemahaman. Kemudian pendekatan holistik, yaitu olah pikir, hati, rasa, dan raga. Pembelajaran tidak hanya kognitif, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada 6C, yaitu sering dikaitkan dengan pengembangan kompetensi karakter,
citizenship, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Dalam implementasinya, pembelajaran mendalam didukung oleh penggunaan teknologi kekinian untuk kreativitas dan rencana pembelajaran yang lebih terstruktur. Kesimpulannya adalah pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau filosofi dasar yang digunakan guru untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Singkatnya, pendekatan pembelajaran adalah kompas bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, bermakna, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu Erlina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dari Bu dosen. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau diberi masukan atau diberi penguatan dari teman-teman, kami sangat berterima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi diskusi. Iya, Bu Dokter. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menguatkan dari teman-teman, silakan. Tidak ada ya? Oh, ada. Bu Sofi, silakan. Baik, terima kasih Pak Arief. Mohon maaf saya belum bisa on cam. Pertanyaannya adalah terkait dengan tadi deep learning ya. Ya. Bagaimana penerapan deep learning approach dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas? Oke, baik. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Kita Baik, Pak kasih Arief, terima kesempatan kasih. orang saja. Yang selanjutnya Ibu Esther. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan presentasi hari ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan dari presentasi itu ada dua pendekatan untuk proses pembelajaran. Ada yang namanya teacher center approach dan juga student center approach. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin bertanya, menurut kelompok penyaji, pendekatan pembelajaran mana yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apakah teacher center approach atau student center approach? Tolong berikan alasannya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya dari Mary, silakan Mary. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya, mengapa pendekatan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar menurut perspektif psikologi pendidikan? Oke, baik. Makasih. Cukup pertanyaannya? Cukup ya. Selanjutnya Bu Asri, silakan Bu Asri. Ya, baik. Saya izin bertanya, apa perbedaan utama antara pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran? Lalu berikan contohnya. Baik. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Putri Ngawirabaya. Silakan. Baik, Pak. Pertanyaan Bu Sofi ya, izin mengulangi pertanyaan. Yang saya tangkap adalah bagaimana penerapan deep learning approach ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, begitu ya Bu Sofi? Iya. Nah, sebagaimana kita tahu, deep learning approach ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif karena pendekatannya tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman konsep, kemudian analisis, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, kita juga tahu dalam pendekatan ini siswa itu didorong untuk mencari solusi, di mana menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari.
serta melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka. Nah, selain itu, siswa juga dilatih untuk bekerja sama, berdiskusi, dan menyampaikan ide secara kreatif. Nah, kita bisa ambil contoh di mana guru memberikan proyek tentang misalnya kampanye lingkungan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam proyek ini siswa diminta untuk mencari informasi tentang lingkungan tersebut, kemudian berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian membuat poster atau video kampanye, dan mempresentasikan solusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga belajar berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin nanti Ibu Doktor bisa menambahkan. Kembalikan, Pak Arif. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bu Esther, mungkin Bu Rahayu bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi untuk pertanyaan dari Miss Esther adalah pendekatan pembelajaran mana yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris antara teacher-centered atau student-centered approach. Menurut kami, student-centered approach lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif menggunakan bahasa Inggris secara langsung, baik melalui diskusi, presentasi, role play, maupun kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar, sehingga kemampuan komunikasi, kepercayaan dirinya, kreativitasnya, dan berpikir kritisnya dapat berkembang dengan lebih baik. Namun demikian, teacher-centered approach juga masih relevan digunakan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika guru perlu menjelaskan materi grammar yang sulit, memberikan instruksi, atau menyampaikan materi dalam waktu yang terbatas. Contoh, dalam pembelajaran speaking. Pada teacher-centered approach, guru menjelaskan materi speaking selama 1 jam, sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Sedangkan pada student-centered approach, siswa diminta melakukan role play atau mini debat. Biasanya siswa akan menjadi lebih aktif, percaya diri, dan lebih berani berbicara ketika menggunakan pendekatan student-centered tersebut. Demikian jawaban dari saya untuk Miss Esther. Ya, baik, terima kasih Bu Rahayu. Selanjutnya pertanyaan dari Merianti, yaitu mengapa pendekatan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar menurut perspektif fisiologi pendidikan. Izin saya yang menjawab. Pendekatan pembelajaran sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana siswa belajar, berpikir, memahami materi, dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif psikologi pendidikan, setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Pendekatan yang tepat juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar, perhatian siswa, serta menciptakan suasana kelas yang lebih aktif dan kondusif. Contohnya, jika guru hanya menggunakan metode ceramah secara terus-menerus, siswa cenderung merasa bosan dan pasif. Namun, ketika guru menggunakan diskusi kelompok, game edukatif, atau project-based learning, siswa biasanya menjadi lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan hasil belajar siswa. Demikian jawaban atas pertanyaan Bu Mary tadi. Untuk pertanyaan terakhir dari Miss Asri, kembali Bu Erlina yang akan menjawab. Silakan Bu Rahayu. Ya, baik. Izin saya mengulang kembali pertanyaan dari Miss Asri. Bagaimana penerapan deep learning approach dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas? Betul seperti itu pertanyaannya ya? Ya, betul. Oke. Deep learning approach membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan kreativitas karena pendekatan ini tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman konsep, analisis, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mencari solusi materi dengan pengalaman mereka sehari-hari, serta melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka. Selain itu, siswa juga dilatih untuk bekerja sama, diskusi, dan menyampaikan ide secara kreatif. Sebagai contoh, guru memberikan proyek tentang misalnya tentang kampanye lingkungan dalam bahasa Inggris. Dalam proyek tersebut, kemudian siswa kita minta untuk mencari informasi tentang masalah lingkungan, berdiskusi dalam kelompok, kemudian membuat poster atau video kampanyenya, dan mempresentasikan solusi dengan menggunakan bahasa Inggris. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga belajar berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Demikian jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Baik, rekan-rekan para penanya, demikian jawaban dari kami. Jika ada hal yang belum puas, mangga didiskusikan. Dan kami juga mohon penguatan dari Bu Doktor atas apa yang sudah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan ke Bu Doktor Sarah. Mohon arahan dan petunjuk dari Bu Doktor. Terima kasih. Ya, sangat cepat ya. Selesainya sangat cepat ini. Jadi tadi kan kita ngebahas tentang apa namanya teacher center approach sama student center approach gitu kan. Kalau ditanya lebih efektif mana gitu kan dalam pembelajaran, oh kita khususnya bahasa Inggris gitu ya di sini kan. Kalau saya bilang ya tadi benar, maksudnya untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang memang banyak diterapkannya dengan student center approach. Semua pelajaran seperti itu. Kenapa? Karena memang diharapkan untuk si siswanya yang lebih aktif, yang lebih apa namanya, ya mereka bisa mencari solusi atas misalnya yang dia apa namanya yang dia temukan gitu kan. Makanya sekarang, apalagi sekarang nih kemarin baru-baru bulan lalu para dosen tuh dapat apa namanya pelatihan untuk membuat RPS berbasis OBE. OBE itu apa ya? Aduh, saya lupa nih singkatannya OBE itu. Intinya adalah perbedaannya dengan RPS yang kita sudah lakukan gitu kan. Ya intinya lebih si mahasiswanya yang lebih aktif gitu. Karena mungkin disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Kan anak-anak mahasiswa sekarang gitu kan apa pemikirannya lebih kritis, eh, tidak apa ya, tidak semerta-merta hanya menerima. Kalau dulu ya zaman kita sekolah mungkin apa ya pokoknya guru hanya menjelaskan, kita menerima, kita mencatat, kita menyimak gitu kan, tanpa kita yang apa ya aktif gitu kan untuk mencari apa segala macam gitu. OBE, Outcome Based Education ya, ya benar itu Pak Arif, makasih. Itu pun maksudnya ini kan baru disosialisasikan kan di apa di Unindra itu baru disosialisasikan. Saya juga sampai apa sih gitu kan. Ternyata kemarin dijelaskan intinya gitu kan perbedaannya adalah ya seperti itu gitu Menurut kan. itu enak. Ini ya. Ini ya. Terus nah ini karena perkembangan Biasanya itu memang begitu. sebenarnya kan Iya. Balik. Pak Tuhu suaranya bocor. Tuhu bocor. Ya. Pak Tuhu suaranya. Pak Tuhu suaranya bocor. Bocor itu. Biasanya emang begitu ya begitu. Maaf lagi bersama teman-teman, maaf. Oh, nanggepin apa gimana gitu ya. Biasanya juga begitu. Begitu. Apalagi mungkin ya kalau Miss Mary ya kan di sekolah internasional pasti udah dari zaman Miss Mary masuk kayaknya udah seperti itu karena memang perbedaannya itu ya dia kan pakai apa namanya kurikulum sana mungkin gitu kan internasional gitu kan yang memang bukan membahas maksudnya di siswanya itu memang diharuskan untuk aktif gitu. Saya Pak ini nih apa maksudnya merasakan perbedaan anak-anak yang sekolahnya di
bukannya mau ngebanding-bandingin ya, tapi emang jelas terlihat berbeda karena mereka yang sekolah di internasional atau di swasta itu kayak lebih di apa ya, si siswanya itu supaya lebih berani untuk bicara, untuk apa mengungkapkan pendapat apa segala macam. Sedangkan kalau di negeri itu kayaknya mungkin bukan stigma ya, maksudnya si gurunya pun gitu kan pemikirannya ya dari dulu seperti ini gitu ya, pengennya dia juga tetap seperti ini, jadi mereka akhirnya yang dengan kurikulum merdeka aja masih bingung gitu kan. Kayak waktu awal-awal kurikulum merdeka aja, anak saya nih dikasih tugas kan, disuruh apa namanya, ngumpulin sampah ya, ngumpulin sampah terus dibersihkan terus dimasukkan ke botol gitu kan. Terus saya tanya kan, nanti yang mau disuruh bikin apa, saya gituin ke anaknya nih. Anak saya waktu itu yang gede, yang waktu itu kayaknya baru-baru kelas 4 atau 5, 4 kayaknya. Kelas 4 disuruh bikin apa itu, ngumpulin sampah, saya gituin kan. Terus nanti mau bikin meja katanya, bikin meja saya gituin. Akhirnya maksudnya apa sih disebutnya, pokoknya ada tuh. eh dan karena itu baru-baru, akhirnya sampai lulus kelas 4-nya itu pun tidak selesai bikin mejanya itu. Jadi cuma suruh ngumpulin aja gitu. Saya bilang, jadi nggak itu? Akhirnya kan ngumpulin eh, dikum apa terus dikumpulin ke sekolah. Jadi bikin apa itu? Jadi apa enggak gitu? Katanya mau bikin mejanya. Enggak, kata dia gitu. Sedangkan waktu pas abis ngambil rapor, saya tanya kan, maksudnya gurunya, iya mam, sebenarnya juga kita juga agak bingung, kata dia gitu kan, untuk penilaiannya bagaimana gitu. Terus waktunya juga kurang cukup gitu kan. Kalau swasta kan sebenarnya mereka lebih lama ya sekolahnya, kan anak saya kan negeri maksudnya siang aja udah pulang gitu kan, sedangkan kalau swasta itu jadi jam 3 jam 4 tuh berpulang gitu kan, waktunya lebih banyak gitu dan melakukan aktivitasnya lebih banyak kalau menurut saya gitu kan. Jadi ya itulah perbandingannya gitu kan. Untuk yang di swasta atau yang di internasional sepertinya saya melihatnya mereka oke gitu untuk apa namanya? Untuk cara berpikirnya si anak tersebut pun jadi agak berbeda gitu. Mereka udah kayak misalnya dikasih stimulus nih ya, dikasih stimulus untuk misalnya sebuah kasus atau sebuah apa gitu. Yang swasta itu kayak lebih cepat gitu berpikirnya untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Sedangkan kalau yang sekolah negeri kayaknya kok agak lama gitu kan. Saya menyadari sendiri itu karena mengalami sendiri di anak saya gitu. Saya bandingkan dengan teman anak saya yang sekolahnya di swasta gitu kan. Ya tapi kayak mau gimana lagi ya, karena kan waktunya juga kayak sempit gitu. Ini aja anak saya aja yang kelas 1 aja masuk jam 7 pulang jam setengah 10. Kan kayaknya cepet banget tuh udah pulang gitu kan. Sedangkan waktu TK aja dia masuk jam 8 pulangnya setengah 12 gitu, lebih lama. Waktu di TK kelas 1-nya malah lebih cepat gitu. Jadi waduh, gimana ya, efektif kayak gitu. Cuman jadi apa, untuk si orang tua murid akhirnya di rumah mungkin lebih menstimulus sesuatu untuk dia bisa menyelesaikan sesuatu gitu. Kayak misalnya main deh, misalnya main apa ya? Mungkin main Lego gitu. Kita kita temenin gitu kan, main Lego bikin apa, atau enggak kita yang bikin, coba nih bikin bentuk, misalnya bentuk pesawat misalnya gitu, ntar dia apa gitu, kreativitas sendiri gitu. Jadi kita sendiri orang tua yang akhirnya apa ya, menstimulus di rumah gitu, menambahkan supaya dia lebih bisa berpikir sendiri gitu kan, bentuknya seperti apa tahu, akhirnya bikin. Atau mungkin kayak kayak apa ya, saya nggak tahu tuh nama nama mainannya apa. Pokoknya intinya dia menyusun ya kayak Lego gitu, menyusun sebuah apa namanya, kayak buat jalan gitu. Terus nanti si bola tersebut gimana caranya dari arah sini sampai ke finish gitu dengan lancarnya gitu kan. Itu kan juga apa ya, harus iniin solusinya gimana kan, membuatnya dengan kreatif, nah kayak gitu. Nah kadang-kadang orang tua di rumah atau mungkin orang tuanya sibuk, tidak sempat gitu kan untuk menstimulus anaknya di rumah gitu. Nah ini kasihan si anak tersebut.
gitu. Tapi ya itu kalau dalam bahasa Inggris ya tadi udah terjawab ya. Maksudnya lebih bagus mana memang student supaya dia lebih apa namanya melancarkan dia bicaranya apa segala macam. Tapi untuk secara teorinya ya tetap si teachernya gitu kan yang apa ngasih ngasih materinya dulu gitu. Baru si siswanya yang apa yang bicaranya gitu atau yang melakukan atau apa gimana atau apa prakteknya maksudnya gitu. Ya terus apa lagi tadi ya pertanyaannya? Kenapa pendekatan pembelajaran sangat penting menurut perspektif psikologi pendidikan? Nah ini juga jangan lupa ya ada pendekatan lain yang mungkin tidak terlalu dibahas. Kayak kalau nggak salah di kelas ini nggak ya yang pernah cerita kalau di sekolahannya eh, apa kita melakukan pendekatan ke si anak tersebut supaya mereka apa namanya apa namanya mereka siap untuk belajar gitu. Kelas ini bukan ya yang ngomong. Lupa, Dok. Lupa. Kalau nggak saya lupa tuh pokoknya jadi sekolahan tersebut sekolahannya agak apa bukan terpencil apa namanya agak di desa apa gimana gitu di Bekasi kalau nggak salah saya ingat tuh. Saya Eh, dong di Bekasi. Pak Arif bukan Iya, sekolahnya. Bekasi Iya, pelosok ya, Miss. iya belum ada listrik, belum ada internet. Masa Sedih Beda banget. planet soalnya, Miss. bukan mataharinya 3 loh. Iya, karena yang Planet 2 Mars. ditutup. Ya, Tinggal jadi Ramayana. Jadi pernah cerita ada sekolahannya bapak tersebut, pokoknya gitu. Jadi apa namanya si anak tersebut aja sekolah berangkat, maksudnya datang ke sekolah itu dengan misalnya seragamnya lusuh, kayak apa, seperti belum siap untuk belajar gitu. Akhirnya apa? Kalau nggak salah sampai bapak itu bilang katanya dapat penghargaan sekolah tersebut. Apa ya penghargaannya saya juga lupa. Pokoknya intinya gitu. Maksudnya para guru itu mempersiapkan si anak tersebut gitu. Pendekatannya lebih ke apa ya disebutnya. Mungkin supaya Oke. si anak tersebut termotivasi apa untuk siap untuk menerima pelajaran. Jadi untuk apa di ini dulu di apa ya diayomi dulu gitu. Tidak langsung masuk kelas, bel masuk kelas langsung belajar gitu. Nggak langsung begitu karena si anak-anak tersebut tuh sepertinya belum siap gitu karena banyak yang berangkat sekolah aja ada yang belum sarapan, ada yang seragamnya kotor, apa lusuh, apa gimana gitu. Kalau saya gitu deh ceritanya. Ingat nggak? Pak Arif deh. Apa Miss Mary? Kayaknya sekolahnya Pak Arif deh. Kasihan amat kalau Pak Arif. Kalau Bekasi, iya saya ya. Saya cerita Tapi juga kota lupa. gitu, Pak Arif mah. Pak Arif yang Iya, lusuh belum sarapan, yang jalan kaki. iya, ingat. Ingat nggak? Yang jalan kaki yang katanya keringetan anak-anak sampai sekolahan. Oh Terus iya, itu betul. capek. Ingat nggak? Pak Arifnya Iya, lupa. Bekasi kota beliau sekolahnya. iya. Iya, Bu Dokter. Iya, Benar nggak, siap, Pak Arif? siap. Iya, benar. Kan Benar. ya. Ya, itu Terus maksudnya dong gue. salah satu pendekatan juga kan, selain pendekatan yang memang harus kita lakukan secara teori tersebut nih, gitu kan. Maksudnya ada juga sekolah-sekolah yang memerlukan hal tersebut, gitu. Tapi beda kalau misalnya mungkin sekolahnya di kota, sekolah internasional, apalagi nggak mungkin gitu kan. Mereka pasti udah siap gitu. Mereka pun udah apa ya, mindsetnya mereka juga udah siap untuk ke sekolah itu ya langsung belajar udah siap gitu kan. Sedangkan Iya. yang apa mungkin agak di desa pedalaman apa segala macam ya seperti itu jadinya. Iya, betul, Dok. Jadi di sekolah saya kurang lebih seperti itu. Jadi makanya saya bikin program mindfulness. Hmm. Ternyata berdoa saja, mohon izin, nggak cukup untuk mengkondisikan anak-anak agar siap ikut belajar. Karena kalau anak-anak itu tidak siap mengikuti kondisinya tidak siap, maka metode sebagus apapun, media bahan ajar semahal apapun menjadi kurang efektif
karena anak-anaknya nggak siap. Oleh karena itu kami guru-guru harus apa istilahnya mempersiapkan anak untuk berkesadaran bahwa mereka sudah ada dalam kelas adalah siap untuk ikut belajar. Jadi anak-anak dikondisikan. Memang awal-awal agak lucu karena seperti kita mau menghipnotis gitu ya. Contohnya misalkan, oke anak-anakku yang baik, yang santun, yuk duduk yang tenang, tarik napas dalam-dalam, hempaskan, pejamkan mata kalian, bla 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 bla. Awal-awal ketawa anak-anak, tapi ketika besok, lusa dan seterusnya, itu menjadi kebutuhan gitu. Karena setelah saya assessment, anak-anak saya itu beragam latar belakangnya. Ada anak yang kurang mampu, ada anak yang berlebih gitu. Dan bagi anak-anak yang kurang mampu itu kan perlu pengkondisian. Contoh misalkan ada anak yang berangkat ke sekolah dengan membawa emosi, seperti misalkan ketika berangkat bapak ibunya berantem, atau dia nggak dibekali, atau keburu-buru kan nggak sempat mandi, itu kan mereka itu membawa emosi ke dalam kelas. Bayangkan di kelas saya itu ada 46 anak. Itu artinya ada 40 potensi emosi yang siap meledak di waktu yang sama. Makanya kadang ada anak-anak yang hidupnya nggak bahagia, dia jahil, kepengen temennya juga nggak sebahagia dia, maka terjadilah pembulian, bercanda yang berlebihan, atau menyakiti hati temannya. Oleh karena itu, saya meminta guru-guru untuk yuk kita buat program yang namanya mindfulness gitu. Jadi mengkondisikan dan jangan buru-buru langsung pegang spidol. Tujuan pembelajaran hari ini ada bla 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 bla. Anak belum siap, Bu Dokter. Oleh karena itu anak harus digiring kesadarannya, mindfulness-nya, mereka sudah berada di kelas untuk siap belajar. Demikian Bu Dokter, sekolah saya kayak gitu kondisinya. Benar-benar dari tengah kampung. Pak Arif mau tanya, Enggak. mindfulness pakai musik kan ya? Tidak sampai sejauh itu sih. Saya cukup secara dialog gurunya saja. Lebih Oh, bagus, dialog. lebih efektif pakai musik. Tapi Ya, kayak pakai. ini, kayak cuma jadi takut terlihat berlebihan gitu. Iya, Nah, musik yang kalau mau ujian, misalkan ujian sekolah, ujian kenaikan kelas itu ya, namanya apa namanya itu eh, apa ya namanya istighosa. Ketika istighosa ya kita panggil orang yang bisa mengkondisikan anak biar dia eh, siap untuk mengikuti ujian. Nah itu biasanya juga kita iringin dengan musik-musik yang bisa gampang menyentuh anak-anak. Betul Bu Mary. Iya, pakai musik kan. Iya. Kalau tiap Kalau hari saya sih, enggak. ya, kalau saya sih tiap pagi digituin fix saya tidur, Pak. Ya. Kalau saya jadi mau kayak gurunya Pak Arif, mindfulness tiap hari tidur saya ya kan. Mindfulness kalau Bu Mary mindfulness. Mindfulness. Mungkin bisa juga Pak Ari pakai teknik Ya. pernapasan. Ya, teknik pernapasan. Ya, biar mereka maksudnya pas udah di kelas itu supaya siap mereka belajar, kan ya itu tadi kan kondisinya ada yang datangnya tuh ya habis ngelihat ibu bapaknya berantem lah, atau nggak dapet sarapan lah, atau nggak dapet bekal lah, atau jalan kaki yang jauh sampai keringetan ya Miss Mary. Jadi mungkin ya itu teknik pernapasan dengan kita supaya menenangkan diri para siswa tersebut gitu. Akhirnya siap gitu kan untuk belajar, untuk menerima pembelajaran. Bisa juga, jangan juga sih pakai musik nanti tidur bener. Nanti tidur ya. Dan untuk gurunya pun Musik yang ini ya, jangan musik yang ya. musik gitu, tapi musik yang mungkin kayak buat apa namanya? Kayak buat senam-senam gitu loh. Oh enggak, jadi musik yang ini yang cepat menyentuh gitu, yang cepat yang menyentuh dan relax gitu. target kita kan untuk anak menyadari kesalahannya, kekurangannya, sehingga untuk ikut ujian besok dia menjadi lebih siap gitu. Kalau Ketika, mau dan itu untuk anak murid kami punya program mindfulness. Kalau untuk gurunya kita punya teknik stop, Bu Dokter. pernapasan. Stop itu STOP gitu ya. Jadi untuk menghadapi kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin bandel lah, izin kalau menggunakan bahasa istilah bandel gitu ya, yang butuh kesabaran, kita ada eh, teknik stop, yaitu S-nya stop sendiri, berhenti gitu ya, berhenti semua aktivitas,
lepaskan sejenak beban pikiran gitu. Misalkan lagi asik-asiknya lagi sedang mengajar nih, anak-anak rame berisik segala macam, udah sekali dua kali nggak bisa juga dibilangin. Saya bilang ke guru-guru pakai teknik stop, berhenti dulu gitu. Semua aktivitas pembelajaran berhenti sejenak, beban pikiran segala macam. T-nya itu tarik napas. Tarik napas, ambil napas dalam-dalam, hembuskan perlahan gitu. Kemudian yang O-nya itu observe. Observe itu amati. Jadi rasakan sensasi napas setara menikmati emosi pikiran yang muncul. Kemudian P-nya itu proses. Lanjutkan kembali aktivitas. Jadi siswanya kita kondisikan, gurunya pun kita kondisikan. Begitu Bu Dokter, mohon izin. Iya, jelas. Gurunya juga harus dipersiapkan juga. Betul. Karena ya ini ya, saya jadi ingat waktu ngajar di Unindra awal-awal tahun 2013 pas baru masuk ngajar di S1 kan. Itu kondisinya adalah ruangan kan tidak ada AC-nya kan, belum ada AC-nya waktu itu. Kalau di S2 kan udah langsung ada AC-nya kan. Kalau di S1 tuh awal-awal tuh belum ada AC, jadi hanya kipas angin. Jadi satu ruangan kipas angin ada dua, satu di tembok, satu di depan. Eh, Kalau dapat ruangannya di apa namanya di lantai-lantai atas itu siang hari masih ada sirkulasi udara nih, karena ada jendela kan, masih ada lah udara masuk keluar gitu. Nah kalau dapat ruangannya itu di lantai bawah, lantai 1 dan 2, di mana itu tertutup gedung yang lain gitu kan, itu kalau jam 1 jam 2 pengapnya minta ampun itu. Pengap banget itu kayaknya oksigen tuh rebutan gitu. Kipas dua dua itu tidak cukup gitu. Pokoknya intinya kondisinya si mahasiswanya ya gerah ya kipas-kipas ya nggak fokus lah intinya gitu. Saya pun sebagai dosen juga jadinya akhirnya melihat hal tersebut dengan kondisinya panas juga nggak fokus gitu kan. Plus apalagi kalau misalnya mahasiswanya ada bertingkah gitu, bertingkah di sini ada aja lah gitu ya mahasiswa entah apalah bikin keributan atau apa segala macam. Akhirnya apa ya memicu emosi juga gitu dengan saya dosen yang melihatnya gitu kan. Kalau saat itu awal-awal saya juga masih beradaptasi kan awal-awal ini. Awal-awal ngajar itu kan masih beradaptasi. Terus kondisinya seperti itu. Saya pernah tuh kesel, akhirnya ninggalin aja, keluar aja, keluar kelas gitu. Saya pulang aja langsung tuh. Apa yang dikejar-kejar kan? Bukan maksudnya pengen dikejar-kejar, tapi ya karena kondisinya seperti itu, akhirnya memicu saya emosi saya. Akhirnya udah saya keluar aja lah gitu kan, daripada ngomel gitu ya. Nah kalau sekarang kan udah dingin gitu ya, udah pakai AC apa segala macam. Kalau ada yang bertingkah, akhirnya saya bisa bisa adem juga gitu mengatasi hal tersebut gitu. Paling saya tanya, kamu mau tetap belajar di sini atau tidak? Jadi saya nggak keluar. Kalau kalau bisa malah dianya yang keluar gitu. Jangan malah saya yang keluar gitu kan. Kalau dulu udahlah eh, kayaknya kayaknya nggak didengar nih gitu kan. Udah deh, saya keluar aja udah gitu panas pula gitu kan. Udah saya keluar aja. Itu saya benar-benar keluar pulang gitu. Sampai minta maaf apa segala macam sampai WA minta maaf saya bilang nggak usah saya gitu. Dan minggu depannya mungkin ada dosen yang dulu banyak banget kasus, maksudnya akhirnya dosen mencoret nama si mahasiswa tersebut supaya tidak bisa ikut kelasnya lagi gitu. Kalau saya sih enggak, ya tetap ikut. Tapi kalau misalnya sekali udah begitu, terus minggu depannya dia begitu lagi, ketiga kalinya begitu lagi baru saya coret gitu. Nggak saya coret sih, saya laporin aja ke prodi gitu. Jadi terserah prodinya mau nyoret apa enggak gitu. Yang penting saya udah menyampaikan gitu kan. Kalau sekarang saya udah lebih adem gitu karena kan kondisinya ya udah apa sudah membuat apa bukan kondisi fasilitasnya sudah membuat nyaman untuk kita belajar mengajar gitu kan. Malah dingin banget Bu Dokter kelas. AC-nya kencang. Iya, apalagi Pulang dosen kuliah kok kan masuk dosennya angin saya. kepalanya dosen itu. Pulang kuliah masuk angin saya. Jadi yang lucu awal-awal punya AC itu apa mahasiswa bolak-balik izin ke WC. Saya bilang, oh sekarang kedinginan ya. Kamar mandi semua. Kalau dulu kipas-kipas aja.
Jadi ya udah lucu sih, tapi harusnya ya akhirnya saya bilang dengan fasilitas sekarang apa udah kelasnya udah ada macam-macam ya di apa permintaan saya ya jadi proses belajar mengajarnya ya jadi lebih 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 kondusif lah gitu kan. Merekanya juga lebih bersyukur juga gitu kan supaya belajarnya lebih enak gitu. Harusnya sih lebih bagus gitu kan hasilnya daripada yang dulu gitu. Iya betul dok. Izin Bu Dokter saya bertanya, Ya. eh, saya juga pernah ngalamin ngajar kelas 7 ya Bu Dokter ya, kelas 1 SMP ya. Saya ngajar bahasa Inggris. Hmm. Kelas 7 itu ada anak yang belum bisa baca, belum bisa membaca. Jadi bagaimana bahasa Indonesia aja dia nggak bisa baca, apalagi bahasa Inggris Kok yang bisa? tentu menjadi bahasa asing. Itu menjadi sangat tantangan buat kami gitu kan. Nah itu gimana tuh Bu Dokter tuh? Kita kan nggak bisa nyalain guru SD ya. Tapi kenapa bisa lulus ya, Pak? Bener. Iya, iya Pengambilan betul. nilainya dari mana itu SD? Ya itulah fenomena yang terjadi. Dan ternyata setelah saya perhatikan nggak cuma di SMP saya, ada beberapa SMP juga yang mengalami hal yang sama. Punten yang ada di sini guru SD, mohon maaf ya, tidak bermaksud gitu. Iya, Eh, Pak. tidak bermaksud tidak bermaksud menyalahkan. Ini adalah masalah kita Iya, bersama. Pada akhirnya saya iya mengajarkan tahu. anak itu membaca, apa namanya pengkhususan lah. Anak itu saya fasilitasi di luar jam itu, saya suruh datang ke ruangan saya untuk belajar, khusus belajar baca. Sehingga nanti pas di kelas dia bisa mengikuti. Enggak, anak tersebut berkebutuhan khusus kah atau Enggak, enggak? enggak berkebutuhan khusus. Kok bisa ya? Saya juga bingung nih. Sekarang malah anak itu udah kuliah di Borobudur, ngambil jurusan komunikasi informatika komputer, Akhirnya bisa baca manajemen kan? informatika. Akhirnya bisa baca. Berkat Bapak Akhirnya ya. bisa baca. Ya itu sih ya harusnya ya. Kalau misalnya dari TK ke SD dia belum bisa baca, masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau pas Iya, ya SMP belum bisa baca, agak bingung juga nih. Jadi maksudnya ya benar, maksudnya bukan mau menyalahkan guru SD-nya ya, tapi iya, SD-nya kemana gitu? Kok tidak memperhatikan atau eh, harusnya kan gurunya tahu ya misalnya dia belum bisa baca, nah pas ngambil rapot atau pas lagi apa ya komunikasikan dengan orang tua bahwa nih anaknya begini 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 ya dileskan lah atau apalah kasih tambahan gitu supaya ya kan makin kan SMP kan pelajaran makin kompleks kan daripada waktu SD gitu. Lah kasihan dong anaknya. Jadi selama ini dia lulus-lulus naik kelas dan sampai lulus SD-nya itu bagaimana kalau belum bisa baca gitu kan bingung ya kan maksudnya iya. ada soal yang harus dibaca dia ngisinya gimana gitu kan Kalau tulisan harusnya jelek sih gitu masih jadi memang masih lumrah lah tulisan jelek ya atau nggak bisa nulis. iya Tapi kalau membaca itu emang ada bahkan nggak cuma satu. Waktu itu tuh ada satu dua anak yang nggak bisa baca. Dan ya itu enggak ini kan berkaitan dengan pendekatan metode yang sedang kita bahas di mata kuliah hari ini. Ya berarti kan metode itu harus benar-benar apa ya mengenali anak nih. Mungkin anak ini nggak bisa dengan metode yang kita buat secara umum. Berarti anak yang ini khusus kita bikin metode sendiri. Itu yang saya maksud Bu Dokter. Artinya nah metode ini itu kan bisa kalau saja misalnya beda. sekarang memang misalnya di sekolah tersebut oke pakai student center gitu kan berharapnya ya mahasiswa siswanya yang aktif apa segala macam tapi ya tetap aja si gurunya itu juga harus memperhatikan perkembangan si anak-anaknya tersebut gitu kan. Entah dari mungkin misalnya terlihat dari nilai oke, misalnya tidak terlihat waktu pas proses belajarnya gitu kan. Mungkin terlihat pas lagi ulangannya gitu kan. Sekarang ulangan ada banyak ya, nggak hanya cuman apa kayak tengah semester sama akhir semester gitu kan. Ada apanya tuh disebutnya? Pokoknya ada ulangannya dulu tuh sebelum ulangan yang benerannya gitu kan. Nah, itu Formatif, maksudnya apa? Formatif. tes formatif, Tes formatif kan yang ininya kan, yang ya terakhirnya kan. pertemuan. Ya kalau yang terakhir sumatif. Oh oke. Ya itulah. Jadi mau Assessment diagnostik kalau di saya Bu Dokter. Assessment diagnostik. nah, harusnya kan dari hasil yang itu kan terlihat gitu. Jadi si gurunya pun apa namanya? Ya entah mungkin gurunya yang harusnya
ngomong sama orang tuanya gimana, atau ya harusnya juga orang tuanya juga aware ya sama anaknya gitu. Usia segini apakah dia bisa baca apa enggak gitu. Kan kasihan si anaknya. Tapi bisa bisa lulusnya gimana ya itu? Ya, akhirnya saya khusus anak ini saya bikin metode sendiri, Bu Dokter. Jadi izin Jadi apa? saya berbagi. Hmm. Namanya Jainal dan sekarang udah kuliah tingkat 3, tahun ketiga di Borobudur. Ini true story ya. Ketika saya asesmen diagnostik, anak ini memang benar-benar nggak bisa baca, dan ketika diminta baca itu gelagapan, dan dia tuh merasa sangat terbuli gitu ketika disuruh baca, dan akhirnya dia takut pelajaran saya nggak pernah masuk. Akhirnya kan saya itu ya apa namanya, introspeksi ya, kenapa anak ini nggak pernah masuk. Akhirnya saya hubungin orang tuanya, iya dia takut kalau disuruh baca sama Mr. Arif gitu. Kenapa emang? Dia belum lancar bacanya. Bukan belum lancar, padahal nggak bisa baca. Terus eh, padahal udah saya A I O in Mister, maksudnya di bimbel A I U E Iya. O ya. Bimba. Tapi udah di bimbel ini tuh. Itu tetap nggak bisa baca. Akhirnya saya bilang, besok pagi-pagi 6:30 ke ruangan saya ya, saya bilang gitu. Terus anaknya untungnya mau nurut, kooperatif gitu. Terus saya ajak ngobrol-ngobrol, kasih coklat, kasih permen. Terus besok datang lagi ya ke ruangan Mr. Arif. Pertemuan kedua baru tuh saya masuk tuh, Bu Dokter. Saya kasih gambar ya, contohnya ini misalkan saya kasih gambar, ini gambar apa gitu kan. Gambar kucing misalkan. Ya, kucing, dia tahu tulisan ini karena ada gambarnya kucing. Oke, terus oh bagus, pintar, bla bla bla. Udah, hari ketiga baru saya tutup gambarnya, tulisannya saja yang saya munculkan. Ini nih apa, yo kemarin gambar apa. Nah, terpaksa kan dia harus mengeja tulisannya. Ini huruf K, ini huruf U, ini huruf C, coba K, U, Q. Nah, dia nggak merasa sedang diajarin membaca, tapi sedang bermain tebak-tebakan. Alhasil, alhamdulillah tuh Bu Dokter, 3 bulan saya treatment seperti itu, akhirnya bisa baca dan orang tuanya sangat berterima kasih. Sampai sekarang kayak saudara orang tuanya. Jadi itu apa, metode khusus anak itu saya buatkan metode membaca, tapi tidak seperti sedang diperintah belajar membaca. Karena kalau diperintah itu malah jadi mental, nggak mau anaknya. Tapi saya bikin jebakan Batman lah gitu. Dia nggak merasa sedang diajarin membaca, tapi sedang diajak ngobrol, sedang diajak main tebak-tebakan. Nah, hasil dia terpacu, termotivasi untuk jadi bisa baca. Sampai akhirnya saya kasih artikel koran gitu, dia bisa baca. Dan alhamdulillah setelah treatment itu berhasil, Bu Dokter. Itu kan artinya kita harus punya metode-metode yang khusus ya, Bu Dokter ya, Ya. terhadap kasus-kasus anak tertentu. Seperti itu kira-kira. Cuman ya banyaknya sih, kebanyakan yang hal itu tuh di SD ya terjadinya biasanya gitu kan. Hmm. Jadi apa ya? Kalau saya pikir apa namanya, tingkat SMP, SMA itu kan lebih ke apa namanya, bukan kepribadian apa namanya ya, ya sikap si anak seperti apa, kita memperhatikan hal tersebut gitu. Sedangkan kalau di SD ya kita banyak memperhatikan mungkin kalau misalnya anaknya tersebut apa, tapi itu nggak berkebutuhan khusus ya, sama sekali nggak. Enggak, Bu Dokter, enggak. Atau dia Memang nggak bisa baca. disleksia gitu nggak juga ya. Memang nggak bisa baca. Nggak, takutnya dia disleksia, mungkin udah diajarkan waktu di SD-nya apa segala macam tapi tidak bisa, cuman bingungnya juga kok bisa lulus gitu kan. Maksudnya Iya, kalau kita soalnya gimana gitu kan, kan pasti ada ujiannya kan. iya, Gitu. karena konsepnya kan anak harus lulus waktu itu kan. Jadi ya kondisi apapun anak lulus dah gitu. Tapi mungkin Ada orang bikin kurikulum apa sekarang kayak misalnya India pakai apa TKA lah apalah gitu kan. iya, tapi kalau menurut aku, Miss, em, saya sih nggak ngerti ya sama dunia pendidikan yang maksudnya nasional dari pemerintah yang bilang bahwa anak, kalau zaman dulu kan kita mati-matian, ada apa namanya, ada ujian UN, sebelum ujian UN apa itu namanya, terus baru UN gitu kan, mati-matian, terus udah gitu mati-matian juga lah untuk belajar untuk naik kelas. Tapi kalau saya lihat dari karena ada kembaran saya punya kembar.
dia guru negeri juga gitu. Saya cuma bingung karena dia bilang katanya kita nggak boleh meninggalkan anak walaupun dia nggak bisa baca. Saya sampai mikir, duh, kok pemerintah bisa kayak gini gitu loh. Sedangkan kalau di-compare di kita, sebelum anak masuk aja dicoba untuk baca gitu. Tapi kalau misalnya nggak lancar, ya kita nggak bisa terima itu. Karena kelas 1 memang harus sudah bisa baca dan bisa berhitung. Sedangkan di negeri itu saya tanya, kamu nggak ada tes masuk? Nggak ada, cuma umur aja. Dan katanya nggak dari pemerintah juga tidak boleh meninggalkan anak atau maksudnya kalau nggak bisa baca ya harus naik gitu loh. Jadi mungkin menurut aku sistem dari Pak pemerintah kita mungkin yang salah gitu daripada kayak kita dulu gitu kan. Kalau dulu kan masih bisa untuk meninggalkan anak. Kalau nggak bisa, benar-benar nggak bisa gitu. Tapi bahkan aku inget banget tuh dulu waktu ke SMA, ada temanku yang nggak lulus. Jadi dia stay back 1 tahun lagi. Karena memang dia nggak bisa. Nah gitu, zaman saya dulu tuh begitu gitu. Tapi kok sekarang kok jadi itu yang jadi membuat kayak orang tua juga kayak lepas tanggung jawab, udah kasih aja ke gurunya. Toh juga nanti kalau misalnya nggak bisa baca, nggak bisa berhitung atau nilainya jelek kan toh juga tetap naik gitu. Jadi aku mikirnya kayak nggak ada effort juga dari orang tua, effortnya anak-anak juga nggak ada. Karena kan apa nyantai, karena apalagi sekarang nggak ada UN, cuma UAS doang tiba-tiba bisa langsung naik gitu. Kalau kita kayaknya dulu bisa sampai pagi kali belajarnya untuk mendapatkan NEM yang bagus biar bisa masuk sekolah SMA negeri yang bagus kayak gitu gitu. Jadi sih aku compare-nya ya zaman dari sistem pemerintah kayak begitu gitu loh Miss gitu. Itu jadi menyebabkan anak-anak tuh jadi kayak ya udah lu bisa nggak bisa bakalan naik. Jadi itu kenapa makanya bisa lulus gitu. Bener nggak sih? Kayak aku sih Enggak juga ngelihatnya sih. aneh aja. Enggak juga begitu sih Bu Mary. Kalau saya sih izin ya Bu Dokter. Mungkin ada apa namanya statement anak harus naik, anak harus lulus. Itu sebenarnya kita kembalikan ke gurunya. Itu kan sebenarnya Oh, amanat. Amanat. Bapak Ibu guru, anak harus naik loh. Nah, nggak itu boleh ninggalin kelas ya Pak? enggak Nggak boleh tinggal artinya kelas gitu? artinya nggak naik kelas itu bukan hadiah, tapi upaya, tapi tanggung jawab. Bapak Ibu guru, Hmm. anak-anak harus naik kelas. Kalau anak malas sedikit, motivasi lagi. Kalau anak nggak bisa, ajarin lagi. Sampai itu anak harus bisa melalui apa harus bisa mengikuti tes-tes sehingga dia jadi naik kelas. Nilai jelek remedial lagi. Jadi benar-benar naik kelas itu dikawal, bukan dikasih hadiah. Anak bisa nggak bisa, pokoknya naik kelas aja. Nggak begitu konsepnya. Tapi itu amanat buat Bapak Ibu guru bahwa anak ini harus dikawal sampai dia naik kelas. Anak melenceng dikit, lurusin lagi. Anak belok dikit, lurusin lagi supaya dia sampai ke naik kelas. Izin kalau saya mah begitu Oh, menerjemahkannya gitu. Ya. Sehingga oh anak naik gitu. kelas ya bisa baca, ya bisa bisa mengikuti tes dengan hasil yang di atas KKM. Kalau misalnya di bawah KKM gitu Pak, gimana Pak? Remedial, Sekolah negeri. remedial, remedial kalau di saya. Oh, Sampai dia nilainya memenuhi syarat untuk naik kelas yaitu KKM. Kalau sekarang kan hmm, bukan KKM namanya ya, apa ya? apa namanya lupa. KKT, Pak. KKTP, Pak. Ah, ya KKTP betul, KKTP. Kriteria ketuntasan pembelajaran. Ini Tapi Bu tetap Aufi, ada UN kan ya Pak? iya. Izin Bu Dokter, ini guru SD angkat tangan nih, Bu Atifatul. Enggak, enggak. Aku bukan guru SD, malah justru aku guru TK. Oh Cuman iya mau, iya iya. iya, cuman mau menanggapin itu terkait motivasi belajar tadi gitu kan, kan sempat dibilang kayak mungkin kalau negeri banyak kendala tentang dari apa kesiapannya ketika mau belajar gitu kan. Kalau di kota mungkin akan lebih siap gitu. Justru saya mau menanggapin kadang ada aja kendala gitu terkait dari persiapan belajar gitu. Ada kalanya di beberapa sekolah kalau yang saya hadapin itu oke, kita melihat nggak ada tuh masalah sarapan, jarak, fasilitas gitu. Tapi kadang masalahnya itu justru datang dari orang tuanya gitu. Contohnya gurunya sudah menginfokan kita akan belajar sesuatu gitu.
tolong dipersiapkan ini dari rumah. Dan kadang ada kalanya orang tua mungkin karena sibuknya atau mungkin karena tidak membaca info, itu persiapan itu tidak dipersiapkan dan itu menjadi kendala anak di sekolah. Akhirnya entah dia ketinggalan dan menurunkan motivasi dia ketika belajar kayak gitu. Itu sih. Jadi kayaknya untuk masalah persiapan belajar itu nggak cuma dari kita lihat dari sekolahnya atau dari tempat kita belajarnya, tapi juga dari rumahnya. Pentingnya adanya komunikasi antara guru dan orang tua pun penting juga untuk lebih aware apa kebutuhan anaknya gitu. Karena untuk perkembangan pembelajaran anak itu nggak cuma dipegang oleh guru, tapi juga dari orang tua sendiri. Guru itu hanya membantu kayak gitu, lebih ke situnya. Dan itu berkaitan dengan tahap perkembangan anak. Jadi emang miris banget tadi sampai SMP belum bisa belajar kayak gitu. Mungkin kalau saya tidak tahu ya, tapi kalau di sekolah uh, yang pernah saya tahu itu ketika anak kayak contohnya saya di TK gitu. Jadi ketika anak mau lulus TK itu ada namanya persiapan ke SD-nya kayak gitu. Jadi kayak ada tes psikologinya kayak gitu. Apakah milestone anak ketika TK itu udah tercapai semua gitu. Ketika contohnya anak TK sebelum TKA mau ke TKB gitu ataupun sebaliknya, apakah sudah checklist semua itu kayak gitu dari dia bagaimana apakah sudah bisa berbicara ataukah dia sudah menguasai berapa vocabulary, bukan terkait vocabulary dalam bahasa Inggris, dari bahasa ibunya pun apakah sudah dia paham betul dengan makna ketika kita komunikasi gitu, apakah komunikasinya sudah dua arah kayak gitu. Nah, ketika itu udah checklist, ada tahapan lanjutannya. Nah, ketika mau SD, apakah dia sudah bisa merangkai dua kata atau membaca satu kalimat atau satu kata, checklist. Nah, berlanjut biasanya tahapan-tahapan itu kan tiap umur akan berbeda gitu. Dan itu juga perlu guru tahu kayak gitu, baik dari tingkat dasarnya, dari tingkat TK, SD ataupun SMP bahkan sampai SMA pun dan kuliah pun pasti tahapan-tahapan kita harus ada yang di checklist. Jadi ketika itu semua terchecklist maka akan berjalan sesuai dengan target kayak gitu. Sama apa namanya? Uh, Mungkin juga penting untuk tiap sekolah itu mempunyai ya kan namanya mungkin tiap sekolah ada guru BK gitu. Tapi saya juga kurang tahu apakah BK itu benar-benar konseling dari psikologi di mana harusnya udah tahu tentang tahapan perkembangan tiap anak dan checklist-checklist apa yang emang dia harus sudah lewatin seperti itu sih. Itu Harusnya sih sih tanggapannya. udah, harusnya. Kalau kan di S1 saya pengajarnya kan di BK. Ya, mereka belajar itu. Sampai konseling-konselingnya pun mereka belajar itu. Harusnya bisa gitu kan. Harus Iya. untuk men-treat si anak-anak tersebut yang yang kurang atau yang bermasalah tersebut itu harusnya bisa. Nah, untuk tadi ya Pak Arief, cara berpikir, bukan cara berpikir, maksudnya pemikiran Bapak soal seperti itu, kalau saya melihat kan kayak tadi kan sekolah Bapak seperti itu gitu kan. Jadi Bapak tuh lebih aware gitu. Jadi akhirnya eh, pemikiran Bapak soal tersebut ya emang begini ya sebaiknya ya harusnya seperti itu gitu. Sedangkan sempat tadi saya berpikirnya juga gitu bahwa apa pemikiran kayak Miss Mary tadi tuh bahwa apa tadi bentar nih saya jadi gagal Anak fokus. harus naik kelas. Ya Anak harus benar naik kelas. harus naik kelas itu. Ya. eh Bagus pemikiran para guru semuanya kalau misalnya kayak pemikiran Bapak nih. Cuman kadang-kadang ya begitu karena udah ada tuntutan bahwa semua anak harus lulus. Jadi seperti ya udah kayak memudahkan gitu kan. Ya udah jadi nggak ngapain repot-repot gitu kan. Cuman saya sebagai orang tua, bukan sebagai dosen ya, sebagai orang tua melihat nih yang anak saya gitu kan. Maksudnya contohnya nih anak-anak saya gitu kan. Kemarin baru ini kan mau naik ke SMP kan. Dia pas mau tes TKA aja, saya tuh karena saya mengalami dulu waktu sekolah, pokoknya intinya kalau mau ujian ya saya mati-matian gitu belajarnya gitu. Nggak ada main, nggak ada, dulu juga belum ada handphone gitu kan. Nggak mau ke distract apapun gitu. Pokoknya saya belajar karena saya ngerasa dari dulu gitu. Saya memang apa ya, sekolah itu kalau misalnya saya nggak masuk, saya merasanya ketinggalan. Jadi kalau
Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang santai-santai aja gitu nggak sekolah. Kalau saya tuh orang yang kalau nggak masuk sekolah itu saya merasa ada yang ketinggalan gitu. Jadi resah aja gitu. Misalnya saya sakit pun kadang-kadang orang tua saya sampai udah nggak apa-apa apa namanya bolos sehari kata gitu. Karena bapak saya pengen ngajak jalan-jalan gitu. Bapak saya kan sibuk gitu. Sedangkan waktu itu kosong, teh udah nggak apa-apa bolos aja sekali-kali itu. Saya tuh resah gitu. Nggak bisa gitu. Nah, jadi karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya sendiri gitu. Dari kecil saya ngerasanya seperti itu gitu kan. Jadi karena dulu saya kalau untuk mau nilai bagus, ya berarti saya harus belajar yang benar gitu, belajar yang keras gitu kan. Sedangkan anak saya yang mau TKA, yang resah saya, orang tuanya gitu kan. Ayo belajar, ayo belajar. Misalnya udah nih, sekitar udah 2 jam apa 3 jam dia udah belajar gitu. Mana sini bukunya? Ibu tanyain dulu, gitu. Tanyain, ada yang nggak bisa. Gimana sih? Ini kan ada loh di bukunya. Kenapa? Emang nggak dibaca? Baca, tadi gitu. Ya udah diulang, saya gituin. Baca lagi. Dan mereka malah jadi kayak tertekan kesannya. Kenapa sih dipaksa belajar gitu? Loh, kok gitu gitu. Terus dia santai-santai aja gitu dan kemarin nilai TKA-nya udah keluar, dia kan bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia sama matematika kan dari SD itu. Bahasa Indonesianya dapat 80, matematikanya itu dapat 56,8 dan kategorinya itu baik. Saya langsung nanya ke gurunya, "Bu, itu matematikanya kan 5,6. Itu kategorinya baik," saya gituin. "Dari sistemnya mah," kata gitu. Oh, berarti dari nilai rata-rata keseluruhan gitu kan. Nilai segitu itu dikategorikan baik. Loh, berarti rata-rata kemampuan si anak segitu dong gitu kan. Waduh gitu. Saya jadi perasaan dulu saya tuh mati-matian untuk pengen dapat nilai bagus gitu. Saya SMP pernah dapat nilai apa di rapot matematika itu sampai 100 di rapot ya. Dan itu murni pas 2 SMP kalau nggak salah itu. Emang mati-matian gitu belajarnya gitu. Nggak hanya semerta-merta bahwa gurunya yang ngasih bagus gitu kan atau di up gitu nilainya enggak emang benar semua gitu emang saya belajar mati-matian dan saya ngerasa gitu dan saya emang ngerasanya memang harusnya segitu gitu karena saya belajarnya bagaimana gitu kan. Nah gitu anak sekarang tuh lebih ke santai aja, cuek aja gitu. Ini aja saya kan pengen milih SMP yang dekat rumah dan yang bagus gitu kan. Dulu juga itu SMP saya gitu. Udah sini aja SMP 5. Terus apa itu termasuk yang apa agak favorit yang sekitar sini gitu kan. Karena pakai domisili juga kan. Terus udah gitu gimana nih Ci ke anak saya bilang masuk nggak ya segitu. Secara jarak sih pastinya masuk, tapi kan pertama anak saya itu memang masuk SD-nya nggak bulat 7 tahun, 6 tahun berapa bulan gitu. 6 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Jadi kan lebih lebih awal kan, pasti kan nanti dilihat si umurnya sekian, terus lebih dekat, terus juga mungkin nilai rapotnya juga dilihat. Kalau yang lebih bagus berarti masuk situ. Nanti kan namanya kalau misalnya udah banyak yang lebih bagus masuk situ, si anaknya gitu kan, takutnya anak saya nggak masuk gitu kan. Ini gimana nih Ci, saya gituin. Ya, terserah bubu, kata dia gitu. Aduh, santai banget. Sedangkan saya dulu waktu zaman saya sekolah, kayaknya saya mati-matian deh pengen, misalnya saya pengen masuk SMP itu atau SMA itu, mati-matian pokoknya dengan saya lihat standarnya itu. Padahal dulu belum pakai domisili kan. Sekarang karena mungkin udah pakai domisili apa segala macam, santai aja dia. Saya jadi bingung. Saya sebagai orang tua jadi, beda zaman ya gitu kan. Tapi alhamdulillah sih maksudnya waktu kan tes TKA itu kan apa namanya pengetahuan umum ya. Belajarnya jadi waktu dari kelas berapa gitu kan. Terus masih inget nggak nih? Enggak. Terus kayak pengetahuan umum saya tanya apa gitu. Misal bukan sejarah sih. Ya ada sejarah juga atau misalnya terjadinya hujan lah misalnya gitu saya tanya waktu itu pernah waktu dia kelas berapa dia nggak tahu gitu saya bilang waduh dia
di sekolah belajar apa sih? Saya gitu, saya sampai begitu. Coba dilihat bukunya gitu. Kayaknya beda deh gitu kan. Zaman saya kayaknya SD udah belajar ini, belajar ini, belajar ini. Kok sekarang enggak gitu ya. Saya jadi bingung. Kayak mungkin apa namanya? Pelajarannya juga kayak dipermudah atau dipersempit apa gimana sih juga nggak tahu deh. Sekarang kebanyakan ice breaking, Dok. Ya itu ya harus kesiapan si anak tapi jadinya kelamaan gitu. Bukan kelamaan sih mungkin anak sekarang jadi lebih santai ya. Bukan terjebak dalam istilah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi game, ice breaking, game. Sementara esensial ketercapaian pembelajarannya nggak dapet waktunya gitu, Bu Dokter. Kalau menurut perspektif saya ya, POV saya kayaknya gitu. Akhirnya guru terjebak sama istilah pembelajaran yang menyenangkan. Pada akhirnya sibuk dengan gimana nih supaya anak senang, tertawa, terlibat. Sementara esensial pembelajarannya nggak kekejar. Harusnya sih dengan kondisi seperti itu oke gitu kan. Tapi pembelajarannya ya malah harus lebih terkejar karena kan dibuat Iya, seperti menyenangkan gitu kan. iya. Oh dulu kan kayaknya kita stres banget gitu kalau belajar itu kan. Iya, Tegang. artinya dengan situasi menyenangkan, tapi anak tetap dapat materi yang kita sampaikan. Terus tadi apa kata Ibu Atifatur ya? Eh, Sekarang kan mudah ya komunikasi itu dengan handphone itu kan mudah sebenarnya orang tua tanya ke gurunya, gurunya hubungin orang tuanya gitu kan mudah ya gitu ya. Sedangkan zaman kita sekolah itu kan berarti kan anaknya ya yang misalnya gurunya yang bilang besok kita pelajaran membuat apa gitu. Jangan lupa ya bawa ini, bawa ini, bawa ini kan pesannya ke anaknya ya. Jadi terus anaknya pulang, anaknya lah sampaikan ke orang tuanya, mah besok disuruh bawa ini, baru cari gitu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan di grupnya ya. Jadi kayak kadang-kadang anak-anak juga nggak tahu tuh besok disuruh bawa apa. Ya memang orang tuanya yang disuruh menyiapkan karena di infonya kan di grup si orang tua kan. Besok ini bawa ini gitu. Makanya saya padahal nih hal yang apa komunikasinya mudah, dimudahkan gitu dengan mengasih infonya, tapi ternyata membuat si anak santai gitu. Kalau dulu oke belajar misalnya ada yang ketinggal sesuatu kita entah kita balik lagi ke rumah atau ya udah ada konsekuensinya sendiri gitu entah kita dihukum atau gimana gitu atau kita disuruh cari lah di sekolah bagaimana gitu kan jadi kita usaha sendiri gitu sedangkan anak sekarang misalnya tinggal WA gitu. Mah ini aku ketinggalan temannya yang bawain ke sekolah jadi gitu ya jadi rasa tanggung jawab rasa dia harus mempersiapkan sebelum apa berangkat sekolah itu kayak nggak ada gitu, santai aja gitu kan. Kalau saya perhatikan begitu. Jadi kadang-kadang misalnya anak saya apa gitu, loh kan kamu yang sekolah. Maksud saya di situ bukan saya mau lepas tanggung jawab, tapi supaya dianya bertanggung jawab atas yang mau dia lakukan gitu. Sengaja saya gitu, nah, kan kamu yang sekolah, masa kamu nggak tahu? Saya gituin. Emang tadi bu gurunya ngomong apa gitu. Kadang-kadang saya suka pancing aja begitu gitu. Padahal kan di grup udah tahu ya gitu. Ya mungkin Gitu. tiap sekolah beda-beda ya Ibu gitu. Kadang kayak apa namanya uh, kita udah ngasih tahu gitu ke muridnya, terus juga udah diinfo ke orang tuanya, tapi tetap aja ada kendala yang seperti itu sih kadang-kadang kayak gitu. Dan sekarang untuk menghukum anak itu kayaknya nggak mungkin akan nanti udah jauh apa uh, konsekuensinya yaitu mungkin konsekuensinya anak akan ketinggalan itu sih, mungkin ketinggalan pembelajaran itu ataupun tidak mengikuti kegiatan seperti itu. Dan kalau dulu emang untuk zaman-zaman yang dulu mungkin kita kayak kita akan dapat ya hukuman kayak gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang nggak ada tuh istilah. Mungkin nggak tahu ya, saya juga kurang tahu untuk sekolah yang tingkatan atas apakah masih ada konsekuensi dengan hukuman gitu selain konsekuensi tidak mengikuti kegiatan seperti itu. Masih ada nggak Bapak Ibu di sekolah masing-masing hukuman itu? Ada Bu, ada Miss. Gitu. Oh, ada ya. Sekarang sih Bentuknya tapi apa, Miss? jarang Yang kayaknya ya. pun, tapi jujur aja nih, honestly nih, jujur. Kalau misalnya dari kayak misalnya
sekolah negeri sama inter, itu tuh orang tuanya yang di sekolah saya itu kayak nyepelehin, kayak misalnya kita project science, bikin lungs, terus kita butuh botol aqua, terus balon gitu. Itu walaupun kelas mam sudah koordinator juga, tapi ada juga parents yang susah, istilahnya kayak, aduh gue tuh sibuk Nah, pilates ya lah, lebih ke apalah, situnya terus sih udah gitu biasanya iya, kesibukan orang tua yang ketumpuk-tumpuk, jadi itu. iya. Soalnya aku pilates, Miss, jadi aku nggak tahu apa-apa, terus aku males scroll-scroll, padahal kan itu udah ada setiap kelas itu, kayak kelas aku misalnya ke grade 3 sama E, B, C, D, ada 4, dan kelas mam, setiap kelas itu ada kelas mam. Nah, itu koordinator aja, kelas mam yang koordinator aja untuk ngumpulin project dalam satu plastik diserahkan ke kita, itu aja masih ada yang ke-skip. Jadi mau nggak mau, jadi kita yang harus spare material itu, aku jujur aja, aku yang paling kayak yang, ini tuh tugas elu gitu loh. Kenapa kenapa bisa skip dengan alasan saya sibuk pilates, saya sibuk yoga, terus nggak scroll-scroll ke bawah atas gitu. Jadi mau nggak mau terkadang kelas mami yang siapin, terkadang lebih banyak sekolah. Makanya kayak kayak saya ini kalau misalnya kayak ada project material atau apa-apa, kita harus ada spare material. Kalau enggak ya memang parents begitu gitu loh. Malah nggak kayak negeri ya, kalau aku lihat kayak kembaran aku lebih aktif, malah kayak misalnya yang orang tuanya, Miss ini apa Bu, ini ya gitu, lebih aktif gitu. Tapi kalau di inter itu malah lebih cuek gitu, karena maksudnya nggak bawa pun udah disiapin di sekolah, nggak ini pun udah disiapin, jadi gitu gitu Iya. sih. Jadi kayak ya lebih yang bikin aku kesel itu kayak maksudnya eh kok you nggak aware gitu sama anak you masuk sekolah sini. Memang tanggung jawab kita, tapi kan kita hanya sebatas dari jam berapa sampai jam berapa. Selebihnya kan di luar kita kasih ke orang tua gitu. Masa kayak kayak pengumuman sekecil itu pun masih nggak bisa gitu. Walaupun barang sekecil itu pun yang buat kita tuh apa susahnya sih beli di kantin, airnya tinggal tuang ke botol, terus itu tinggal cari balon gitu kan, nggak susah gitu sebenarnya. Tapi tetap aja alasannya ya begitu gitu. Lebih parah malah kalau di sekolah inter. Tapi sometimes, Mer, kalau kita sekolah yang provide all the time, mereka tuh akan get used to with that. Jadi kayak tambah menyepelekan kayak gitu. Nanti Iya, dia pasti yang akan iya, ntar kasih. iya. Nanti gitu. Sedangkan kan Heeh. harus ada kerjasama kan antara sekolah Oh, dan betul rumah dengan gitu. Gimana mereka juga tahu pembelajaran apa yang sedang anaknya lakukan kayak gitu. betul, Jadi betul. Dan itu mungkin bisa nge-tracking juga gitu. Oh, anak aku iya. suka kayak gini. Nanti mungkin interview eh, reviewnya apa di rumah lebih ke situnya. Betul, itu dan kebanyakan maaf banget, parents lokal daripada parents luar. Kalau parents luar itu aware banget. Even kayak orang China, orang yang nggak ngerti pakai bahasa Inggrisnya jelek, kayak orang Korea yang bahasa Inggrisnya yang ngomongnya F jadi P atau segala macem gitu ya. Itu tuh aware banget gitu. Kalau misalnya ke skip tuh masih bisa maaf, maaf, maaf gitu. Kalau parents lokal kayak ngerasa dia yang ngebayar kita, kayak bilang gitu. Oh gitu ya. Jadi gimana nih? Bisa nggak nih anak saya kayak gitu? Ya kayak maksudnya bisa nggak nih anak saya naik kelas terus udah gitu nilai teman-temannya gimana kan? Saling compare. Tapi kalau anak yang di luar, parents yang luar itu justru dia nge-push anaknya gitu. Dia nggak mau compare dengan teman-temannya gitu. Lebih aware sih gitu. Dan itu guru parents lokal yang bikin aku tuh kayak, gue males gitu, kayak maksudnya capek deh sama parents lokal gitu. Iya, Gitu tapi sih. Mungkin ada sometimes itu pemikiran juga ini orang tuanya mikir saya udah bayar mahal-mahal gitu masuk sekolah tersebut ya harusnya udah udah semua gitu. Nah, itu Miss, benar, benar, benar. Ada teman-teman saya yang nyekolahin anaknya di sekolah yang apa swasta yang bagus gitu mikirnya begitu. Tapi Iya, sometimes mereka kadang itu ibu, kadang nggak tahu ya ibu. Kalau saya mikir kadang kayak apakah karena oh anak saya sekolah udah di sini bayar segini kayak gitu. Tapi kan tiap sekolah kan ada kayak biasanya kan kayak ada open house kita kayak sekolah pihak sekolah menjelaskan bahwanya adanya kolaborasi gitu. Nah kadang kata kolaborasi yang dimaksud itu kadang nggak nyampe lebih ke situ. Dan sebenarnya kan
semua sekolah, nggak cuman mau internasional ataupun apa, kolaborasi antara rumah dan sekolah emang harus berjalan gitu untuk memotivasi ya itu kita membantu anak ini untuk memaksimalkan kompetensinya dia kayak gitu, lebih ke situ. Dan kadang mungkin ada beberapa orang tua yang menyerahkan, kita serahkan ke orang tua menyerahkan ke mbak, kadang kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi saling menyalahkan kayak gitu. Kadang saya juga kadang menemukan seperti itu. Nanti orang tua kayak gitu suruh ikut parenting sama saya. Iya. Lanjut, Pak Arif, Pak lanjut. Arif, Pak Arif mereka akan ikut Power parenting, Pak Arif mereka akan ikut parenting, akan update and then end parenting end ya end juga kayak gitu, sometimes kayak gitu. masuk. Itu pembiasaan sebenarnya. Kayak kalau kita nyebutin parenting, sekolah sometimes membuka kayak parenting, terus PTA-nya juga membuat parenting gitu. Tapi parenting end ya juga end juga gitu. Kadang nggak tersampaikan. Mungkin akan masuk at the time gitu. Oh iya ya anak gue gini ini gitu kan. Oh iya nanti gue bikin catatan and then done kayak gitu. Kemarin saya bikin parenting Hah? tema yang paling laris manis, tahu nggak tema apa? Apa Tema Pak? bagaimana menghadapi pinjol dan bagaimana cara gampang lunas hutang. Itu laris manis, banyak Mantap. tuh. Itu relate banget zaman sekarang, Pak. Relate banget sama kita Podcast laris manis. Kalau tema-tema yang bagaimana mendidik anak, oh nggak ada, seat banyak yang kosong. Tapi pas saya angkat Krisis tema ekonomi di saat dolar mahal. ah, Wah, tema strategi udah menghadapi masuk dolar ini. dolar. dan dan cara gampang lunas pinjol. Oh, seatnya penuh sampai 2 gelombang saya bikin. Habis itu diserbu gedung Antam ya. Kan dolar menguat. Iya. Pada beli emas gitu. Ya Tapi tapi Ini memang tugas nggak saya pakai Bu Dokter ya. dolar. Kita kan nggak pakai dolar, kita pakai Iya, rupiah tapi guys. ya, tapi kan emasnya murah kan. Jadi pada jadi berebut. Kata Pak Presiden dolar nggak sampai ke desa-desa. Dia orang desa Ya, nggak pakai dolar. nah, jadi aman lah kita yang pakai rupiah aman. Ya, Untung saya di desa. Kita beli gula naik 2.000 aja pusing, Pak. Iya. Pakai dolar, pakai Malah rupiah bagus tapi. Bu, jadi nggak diabetes, malah bagus. Tuh, hidup sehat. Oke nih, waktunya udah habis. Takutnya ada dosen. Seru nih sama Bu Dokter Sarah, seru banget. Makasih Bu Dokter. Sama-sama. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Ya, dan Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Belum absen nih ya. Masuk semua Ya. nggak? Masuk semua, Bu. Iya, Oke. Tapi ini cuma 18 nih. Iya. Tadi 19, tadi 19. 19 ada yang keluar kayak si Liga deh kepental. Oke. Liga kepental tadi. Ya, terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga tidak ada libur lagi. Ya Allah, Bu. Amin. Banyak banget tuh liburnya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elif ya.